Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah latihan ya, penilaian akhir semester untuk kelas 9. Ini adalah paket kedua yang saya bahas untuk yang IPA. Ini kiriman dari Mas Sergius Aiko ya, di grup Gots ya, geng soal HOTS. Kalau kalian ingin dapatkan filenya tadi PDF, silahkan masuk ke sini, silahkan di-download. Nah, sekarang akan kita bahas mulai nomor 1, pilihan ganda. Ada 40 soal ya, semuanya pilihan ganda. Oke, perhatikan gambar berikut. Wadah P ya, berisi 200 ml air. Wadah Hi ya, tabung Erlenmeyer dengan volume 300 ml tertutup ya, terrapat berisi gas oksigen ya. Kemudian wadah L adalah botol tertutup 400 ml dan wadah S berupa tabung tertutup ya. S berupa tabung tertutup volume 500 ml. Apabila kedua zat di wadah P dan H dipindahkan ke wadah R dan S ya, P dan Q dipindahkan ke R dan S. Apabila kedua zat pada wadah P dan Q dipindahkan R dan S, maka pernyataan yang sesuai ya, kita akan cari yang sesuai. Oke, ini tertutup ya, jadi P dimasukkan ke R gitu ya. R aslinya berisi apa ini? R itu wadah P ya, ini wadah P, wadah Q, wadah R, botol tertutup bervolume 400 ml, S adalah tabung tertutup volume 500 ml. Oke. Kita lihat yang A, bentuk berubah, zat P bentuk berubah, volume berubah. Ini adalah air, bentuknya berubah, volume tidak berubah. Dia zat cair ya, jadi jelas salah di sini. Bentuk berubah, volume berubah, jelas salah. Yang C, zat cair itu bentuk tetap harusnya. Bentuk berubah, volume tetap ya, ini karena ini cair ya, cair. Jadi bentuk tetap, volume berubah. Gaya ikat antar partikel sangat lemah. Ya, cair itu bukan sangat sih ya, lemah gitu aja. Ya, bentuk berubah. Yang Q, bentuk berubah, volume berubah. Ya, karena ini adalah gas. Ya, wadah R adalah gas ya. Wadah R berupa botol tertutup volume 400 ml. Terus Q, tabung Erlenmeyer bervolume 300 ml tertutup berisi gas oksigen. Jelas dia ada gas ya. Yang Q ini adalah gas, bukan yang R ya, Q gas. Jelas gas itu adalah bentuk berubah, volume berubah. Ya, cuman ini alasannya kurang tepat ini. Sebenarnya C ini bagus. Jarak antar partikel sangat berjauhan. Ya. Ini kalau sangat lemah, cair itu bukan sangat lemah, lemah gitu aja. Ada yang lebih bagus. Bentuk tetap, jelas salah ini. Ya, yang paling benar ya C. Ya. Tapi kata sangat ini cukup mengganggu. Ya, lemah gitu aja sebenarnya ya. Oke, jadi nomor 1 ini adalah C. Nomor 2, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut ini. Peristiwa yang merupakan perubahan kimia. Ya, ciri dari perubahan kimia itu apa? Terjadi zat baru. Zat baru. Biasanya bisa tandai dengan timbulnya gas gitu ya. Atau intinya susunan senyawanya berbeda. Fermentasi ubi ke telepon menjadi tape, jelas ini adalah kimia. Zat baru yang tadinya karbohidrat menjadi alkohol. Penguapan air dengan cara pemanasan, ini adalah fisika. Pembakaran kertas menjadi abu, ini adalah kimia. Jadi 1 dan 3 ini adalah yang kimia. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah, metode pemisahan campuran yang pada gambar. Nah, ini adalah tinta ya. Kalau tinta itu kromatografi. Ya, ini biasanya kertas yang mudah menyerap, bisa kita pakai kertas tisu. Bisa. Ya, jadi tinta hitam ternyata terdiri dari berbagai macam pigmen warna, ternyata bukan hanya hitam aja. Nomor 4, dalam sebuah percobaan, benda yang masanya 500 gram ya membutuhkan kalor sebesar
55 kilojoule agar suhu benda tersebut naik 50 derajat Celcius. Ya. Dalam sebuah percobaan, suatu benda yang masanya 500 gram membutuhkan kalor 55 kilojoule agar suhu benda naik 50 derajat Celcius. Benda tersedia pada tabel berikut, maka kesimpulan dari percobaan tersebut adalah kita rumusnya Q sama dengan MC delta T. Ya. Kalornya ini adalah Q-nya. Dalam satu percobaan suatu benda masanya ini adalah M, ini adalah delta T-nya, ya, maka yang dicari adalah C-nya, adalah Q dibagi M delta T. Q-nya adalah 55 kilo ya, jadi ada 1000 di sini, 55.000, masanya adalah 500. Ini dalam kilo juga, ini kan joule per kilogram. Kilo ini jadikan kilo 0,5 berarti 0,5. Kemudian di sini adalah 50, delta T-nya 50. Di sini tadi 55. Di sini 50, 0,5 kali 50 ya sama dengan 5 kali 5 ya, sama dengan 25. 25 ya. Jadi 550 ini bagi 25. Saya pakai kalkulator aja biar cepat. Oh, mana dia? Nah ini 55.000 dibagi 25, 2200. 2200 berarti dia adalah minyak goreng ya. C. Nomor 5, perhatikan gambar percobaan berikut ini. Berdasarkan percobaan lautan yang bersifat basa ya. Lautan basa itu saya pakai warna biru aja karena basa itu biru ya. Ini adalah asam, pH-nya kecil. Ya, ini adalah asam. Dia asam karena pH-nya kecil. Jadi pH itu 7 itu netral, ya, semakin besar itu basa, semakin kecil nanti asam. Ya, di sini 3,2 lebih kecil dari 7, jadi dia asam. Ya. Kertas lakmus biru menjadi merah, ini asam. Lakmus merah menjadi biru, baru ini basa. Larutan ditetes fenolftalin. Nah, di sini basa ya, warna merah muda. 34 D. Oke. Jadi PP ya, biasa kita fenolftalin gitu ya. Kalau warna merah muda adalah basa. Oke. Kita akan lanjutkan nomor 6. Asam sorbat. Ya, natrium glutamat sorbitol adalah zat aditif makanan secara berturut-turut berguna sebagai asam sorbat, bisa untuk pengawet. Ya, natrium glutamat ya, MSG ini ya, penyedap rasa. Dan sorbitol adalah pemanis. Yang A. Nomor 6 jelas yang A. Oke, kita geser. Nomor 7. Berdasarkan grafik ya. Berdasarkan grafik, hubungan yang tepat antara jumlah rokok yang dihisap setiap hari dengan peningkatan resiko kanker paru-paru. Resiko peningkatan kanker paru-paru. Semakin banyak rokoknya ya semakin berisiko. Berdasarkan grafik, hubungan yang tepat antara rokok yang dihisap berdasarkan peningkatan risiko kanker paru-paru adalah semakin banyak jumlah rokok yang dihisap semakin berisiko menderita kanker paru-paru, jelas yang A ya. Oke. Gambar yang menunjukkan zat dengan partikel penyusun molekul unsur. Nah, kalau unsur itu harus sama. Ya, molekul unsur. Nah, ini molekul unsur, jadi terdiri dari unsur yang sama, yang C. Oke. Jadi dia lebih dari satu, biasanya molekul itu ya. Terus sama ya, ukurannya sama, warnanya sama, ditandai dengan seperti itu. Bola meluncur dari P ke S seperti gambar. Kalau ini adalah GLBB dipercepat
dipercepat kalau ini GLBB, diperlambat kalau ini adalah GLB. Kalau GLBB cepat semakin lama semakin naik, ya. Kalau GLBB diperlambat, GLB lurus. Nah, kalau GLB diperlambat harusnya turun. Nah, ini salah. Ya, yang benar berarti yang ini, yang C. Ya. Jadi kurvanya ya kebalikannya ya. Oke. Jadi kalau GLB kecepatannya konstan di sini. Nomor 10, sebuah balok bermassa 3 kilo ya, diberi gaya F bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon seperti gambar. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok bermassa 2 kilo. Sekarang baloknya bermassa 5 kilo berarti. Ya. 2 tambah 3. F-nya tetap. A-nya berapa? Ya. Jadi F sama dengan M kali A. F-nya sama ya. Jadi A2, ini A2, anggap saja A2, ini A1-nya sama dengan 2. A2 kali M2 sama dengan M2, ini kondisi kedua. A1 kali M1. A2 sama dengan M2 nya sekarang 5 ya, A1 nya tadi 2, M1 nya tadi 3. Maka A2 sama dengan 2 kali 3 dibagi 5. 6 bagi 5. 1 per 5, 1,2 ya. Sama dengan 1 per 5. 1/5 itu 0,2. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika buah kelapa mempunyai massa 5 kilo, ya, gravitasi 9,8, ketinggian titik A adalah 20 meter. Ini hanya adalah 20 meter, ya. Titik B adalah 5 meter, di sini 5 meter. Maka energi kinetik saat buah kelapa berada di titik B. Ya, energi kinetiknya kita hitung dari perubahan energi potensial. Ya, delta H sama dengan di sini 20 dikurangi 15, 5 adalah 15. Ya, kita menghitung EP dengan mg delta H. Oke, jadi masanya berapa? Masanya adalah 5, gravitasinya adalah 9,8, ini dikali ya. Dikali delta H-nya adalah 15. Saya pakai kalkulator biar cepat. 5 kali 9,8 kali 15. Ya, sama dengan 735 Joule. Penjelasannya seperti apa? Sudah ada video saya yang menjelaskan ini ya, cara cepat itu. Atau video-video saya yang sebelumnya. Ini saya langsung gunakan cara cepat. Perhatikan gambar berikut. Bidang miring yang mempunyai keuntungan mekanis terbesar dan terkecil berturut-turut adalah, ya, keuntungan mekanis ya, M adalah S per H. Maaf, kebalik. S per H. Dalam bidang miring ini adalah S-nya, ini ada H-nya. Di sini keuntungan mekaniknya adalah M, di sini S-nya 5/2, berarti 5/2. Di sini keuntungan mekaniknya adalah 1 ya, 1/3. Keuntungan mekaniknya di sini adalah 3/1, maaf, balik. 3/1 yaitu 3. Keuntungan mekaniknya ini 2,5 ya, 2,5. Ini keuntungan mekaniknya adalah 3 dibagi 1,5 yaitu 2. Loh, kok sama dengan ini? Oh, beda ya, 2,5, 3, ini 2. Ini keuntungan mekaniknya adalah 4/3 ya, 1/3. Oke, sekitar 1,333 gitu ya. Bidang miring punya keuntungan mekanik terbesar. Keuntungan mekanik terbesar adalah yang nomor 3 ya. Yang terkecil adalah yang nomor 4. Oke. Tuh, yang terkecil nomor 1 harusnya. Terbesar dan terkecil berturut-turut. Terbesar adalah nomor 3. Terkecil harusnya nomor 1. Ini 2,5 cuman. 2,5 ini. Oh, enggak sih. 2,5 ini 1,3 ya, paling kecil ini ya. Ya, 3 dan 4. Ya, ini 3, 2, 1. Ya, oke, D, maaf. Saya bayangkan ini 1,5 tadi. Nomor 3, perhatikan tabel beberapa zat padat di bawah ini. 4 benda di atas diletakkan dalam sebuah bejana berisi air. Massa jenisnya adalah 0,1 gram per cm kubik. Gambar yang menunjukkan
kedudukan benda-benda adalah massa jenisnya air. Yang lebih kecil dari ini terapung. Ya, lebih kecil dari 1, 2 ini terapung. 1, 2 terapung. 1 terapung, 2 terapung sebagian. Ya. Dua-duanya tidak ada di sini. Ya, jelas 1 terapung ya. 3 melayang ya. Dia 3 tenggelam sebenarnya. Ini 4 tenggelam, jelas salah ini ya. Salah. Cari yang salah dulu, ini harusnya tenggelam. Ini 2 harusnya terapung. Ya, ini yang benar. Cuman 3-nya harusnya bukan terapung, harusnya tenggelam juga ini. Ya. Cuman mungkin 1,2 lama-lama juga tenggelam ya, mungkin saat itu belum tenggelam gitu aja. Jadi sebenarnya ini kurang tepat juga, seharusnya 3 di sini juga seharusnya. Tapi jawaban terbaik ya ini. Yang lain salahnya kebangetan misalnya. 3-nya kurang ke bawah. Oke. Perhatikan data berikut. Pernyataan di atas memiliki ciri-ciri planet Mars. Planet Mars dikenal sebagai planet merah, betul. Cincin yang indah, salah. Dihuni oleh makhluk hidup, salah. Letaknya dekat di bumi, betul. Berarti 1 dan 4. Perhatikan gambar ayunan berikut. Ayunan memiliki periode terbesar hingga terkecil. Periode T ini berbanding lurus dengan akar dari L per G. Karena gravitasinya semuanya sama, jadi T itu berbanding lurus dengan akar L. Ya. Sehingga yang paling panjang periodenya besar. Jadi massa tidak berpengaruh di sini. 25. Ayunan memiliki periode terbesar adalah yang paling panjang, 40, berarti yang nomor 2, dan terkecil adalah yang paling pendek. Yang paling pendek 20 ini, 35, 25, berarti yang 4. 24 adalah yang B. Nomor 16, perhatikan gambar. Ya, jika waktu yang ditempuh untuk menempuh jarak dari A ke I adalah 8 second, dari A ke I adalah 8 second, maka cepat rambatnya, oke. Jadi kita hitung T-nya ya. T-nya berarti 1 periode segini. Ya, 1 2 ya. Jadi T adalah T per N, N-nya 2 ya. Jadi T-nya di sini adalah 8. 8 bagi 2 adalah 4. Ya, sama dengan waktu dari sini ke sini toh, 1 periode. Terus kemudian lambdanya, lambda ini setengah gelombang, panjang gelombang aja, harusnya sampai sini. Harusnya sampai sini. Ya, sini aja 4 berarti tambah 4 8. Ya, lambdanya adalah N, ya langsung aja 8 ya. 8. Kemudian cepat rambat gelombang V adalah lambda per T. 8 ini dalam meter ya, dalam meter, T-nya dalam detik, berarti 8 per 4 sama dengan 2 meter per sekon. Nomor 17, saya pakai merah saja. Pembentukan bayangan pada cermin datar yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini jauh, di sini ini benar, ini sudah ya dari titiknya. Kalau ini jelas salah, yang lain salah ini. Ya, jadi jarak titik ini ke cermin sama dengan titik bayangannya ke cermin. Jarak titik ini ke cermin sama dengan bayangannya ke cermin, harusnya seperti itu. Oke, yang lain itu salah. Kita lanjutkan, benda terletak pada lensa cembung. Lensa cembung berarti lensa positif. Ya, seperti pada gambar. Jika digeser 10 cm menjauh lensa, terbentuk bayangan bersifat. Oke. Jadi ya kita cari F-nya dulu. Ini adalah bendanya, ini adalah bayangan. 1 per F sama dengan ya, 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Di sini F-nya jelas positif, bendanya positif juga karena di depan lensa, dan bayangan positif karena di belakang lensa. Ya, jadi semuanya positif. 1 per F sama dengan 1 per 15 ditambah 1 per 20 sama dengan, jadikan sama-sama 60 aja. 15 jadi 60 dikalikan 4 ya. 20 kalikan 60 dikalikan 3 berarti ini adalah 7 per 60. Oke, betul ya. Dikalikan 4 kalikan 2 kan 30, kalikan 4 ya, kalikan 3. Jadi F-nya adalah 60 per 7.
Sekitar berapa ini 60 per 7? 60 per 7 itu sekitar 8,6. 8,6. Jadi fokusnya 8,6 di sini. Sekitar 8,6. Saya pakai biru aja ya. Fokusnya adalah 8,6 ya. Nah, ini pusat kelengkungannya dikali 2. 8,6 kali 2. 17,2. Sekitar 17,2. Pusatnya 17,2. Sekitar segitu ya pembulatan. Nah, sekarang benda digeser 10 cm menjauhi lensa. 10 cm yang tadinya 15 menjadi 25. Ya, 25 cm. Jelas ada di ruang 1, 2, 3, di ruang 3. Kalau benda di ruang 3 ini lensa cembung, dia akan nyata tegak diperkecil. Ya, nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik lebih kecil dari bayangan. Jadi kita bisa kalau di ruang 3 sifatnya memang seperti itu. Jadi kalau kita mau gambar detailnya, ini fokusnya di sini, pusat kelengkungan di sini ya. Apabila sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokusnya di sini 20, 8,5 kurang lebih di sini 10 ya, 8,5 kurang lebih di sini. Ya, dia akan melalui fokus ya. Terus sifat sinar yang kedua, kalau melalui pusat kelengkungan ya akan diteruskan. Nah, lebih kecil ya. Di sketch saja sudah bisa kalau ini nyata terbalik berkecil. Kalau mau dihitung rumusnya sama, pakai rumus yang ini. Ya. Berarti kita nyari S aksennya dengan S-nya 25. Dengan F-nya adalah ini. Seper F-nya 7 per 60. Nanti akan ketemu lebih kecil daripada 25. Oke. Sekarang nomor 9. Garpu tala digetarkan di mulut tabung seperti gambar. Tabung diisi air sedikit demi sedikit sehingga terdengar suara garpu tala paling keras saat permukaan air setinggi 75 cm. Panjang gelombang di sini 175, berarti airnya segini, masih sisa 25 cm. Padahal kalau ini adalah sama dengan pipa organa terbuka, jadi ini adalah setengah lambda. Ya, di sini setengah lambda. Jadi seperempat lambda adalah 25, berarti lambdanya adalah 100 cm. Ya, jadi panjang gelombangnya 100 cm. Nomor 20, perhatikan gambar muatan listrik berikut. Pada posisi tersebut terjadi gaya tolak menolak 4 Newton. Ya, cara tolak menolak, F tolak menolaknya adalah 4 Newton. Ya. Kemudian kedua muatan benda diperbesar menjadi 2 kali semula, ya. Dan jaraknya dirubah menjadi 10 cm. Oke. Jadi F2 dibanding F1 ya, ini sama dengan R1 per R2 ini dikuadratkan dikali M anggap saja ini A, ini B ya, ini B, M2 A2, terus kemudian M B2 ini adalah M A1 B M A MB1. Ini intinya yang bawah ini kondisi pertama, ini kondisi kedua. Jadi rumus umumnya seperti ini untuk membandingkan ya. Rumus aslinya sih F sama dengan K G per R kuadrat ya. F sama dengan K G1 G2 per R kuadrat. Ya, ini bukan M ya, ini muatan ini G. Ini adalah G. Oke. Jadi di sini nanti R-nya dijadikan 10 ya. R1-nya pertama 5 dijadikan 10 ya, dikuadratkan. Ya. Kemudian masing-masing muatan dijadikan 2 kali. Jadi 2 kali G-A1, ini juga 2 kali G-B1, ini G-A1 dan G-B1. Ya, kemudian yang bisa kita coret ya.
Ini kita coret. Ya. Ini kan setengah dikuadratkan seperempat, berarti seperempat dikali 2 dikali 2. Ya, jadi ini adalah 1. Berarti F1 sama dengan F2. Ya. Maka F1 per F2 kan sama dengan 1, F2 per F1. Jadi F2 sama dengan F1. Sama persis, F1-nya tadi berapa Newton? 4 Newton, ya tetap 4 Newton. Kemudian sekarang nomor 21. Ya, perhatikan gambar beberapa rangkaian listrik berikut. Rangkaian yang memiliki kuat arus terbesar. Nah, untuk ini saya zoom saja biar lebih enak. Dan intinya kita mencari kuat arus terbesar ya. Jadi voltasenya berapa? Sama apa enggak ini? Dianggap sama ya. Beberapa rangkaian berikut memiliki kuat arus terbesar. Cari R-nya yang paling kecil. Ya, R-nya yang paling kecil karena R penggantinya yang paling kecil. Karena I sama dengan V dibagi R. V-nya dianggap sama. R-nya yang paling kecil ini dirubah dulu menjadi rangkaian pengganti ya. Ini 10 ya, 10. Kemudian di sini saya ganti 3, 6, 2 ya. Kok enggak enak ya. Bukan ini saya zoom, ininya aja yang saya pindah, saya besarkan ya. Biar ini agak saya taruh ke bawah, ini saya tarik aja. Dalam analisanya biar enak. Seberapa enaknya. Oke, ini cukup. Jadi kita pada intinya mencari R yang paling kecil karena I ya adalah V dibagi R. Semakin kecil R semakin besar arusnya dengan V yang sama. Kalau ini adalah 10 ya, 10. Jadi di sini tetap 10. Nah, ini akan menjadi 3, di sini akan menjadi 6 ya, terus di sini adalah 2. Terus kemudian di sini adalah sumber tegangannya. Oke. Nah, 3, 6, 2. Kita akan hitung rangkaian paralel penggantinya. 1 per RP sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6 tambah 1 per 2. Semua jadikan per 6. Ini akan menjadi 2 tambah 1 tambah 3. Ini akan menjadi 6 per 6 ya, berarti 1 ohm. Ini 10, ini jadi 1 ohm, 10 tambah 1 11 ohm. Ya. Jadi di sini hambatan penggantinya adalah 11 ohm. Ya, ini tadi jadi 1 tambah 10. Oke. Sekarang rangkaian yang kedua. Rangkaian yang kedua saya pakai biru. 6 tambah 6 di sini tetap ya. Ini tambah 10. Ini 10. Nah, ini adalah 6 tambah 6 12 ya, 3 tambah 3 adalah 6. Di sini 2 tambah 2 adalah 4 ya. Ini kalau kita lihat di sini adalah 3 6 2 6 4. Ini semua 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya. Kita bisa menebak ini juga 2 kali lipatnya nanti nilainya. Atau kita coba ya, 1 per RP sama dengan ya semua gini dulu aja. Oke, di sini adalah 12 6 4 ya. 1 per 12, 1 per 6, 1 per 4, semua kita jadikan 12. Ini adalah 1. Kemudian di sini dikalikan 2, dikalikan 3. Nah, ini ada 6 ya. Jadi 6 per 12, nah 2 ohm. Oke. Jadi bisa kita tebak. Ini 10 tambah 2 adalah 12. Ya, ini semuanya 2 ohm ya. Kan 12 bagi 6.
Di sini nanti hambatan penggantinya di sini adalah 12 ohm. Kita lihat yang ini. Ya. Sekarang saya akan pakai hijau. 6 tambah 4 sama 10 di sini. Ya, ini bisa kita, ini kan seri ya. 666. Ya. Kalau jadikan 3 sepertiganya langsung saja 2. Ini mudah kalau 666 sepertiganya. Kalau setengahnya gitu ya. Jadi 2 di sini 10 12. Ya, maka hambatan penggantinya di sini juga 12 ohm totalnya. Itu mudah kalau seperti itu. Kalau ini ini terakhir. Habis ini sudah bisa kita tentukan. Nah, ini cuma 6. Ini kecil ini. 6. Di sini 8 tambah 4 ini 12 ya, 12 ohm ya, gini dulu ya, 12 ohm, terus 12 juga, terus 4 tambah 2 6. Oke. Oke, ini nanti 1 per RP adalah 1 per 12 tambah 1 per 12 tambah 1 per 6 sama dengan jadikan 12 semua. Di sini 1 tambah 2 tambah 2. Ini adalah 12 per 5 berarti nanti ya. P-nya adalah RP-nya adalah 12 per 5. Ya, ini kan 5 per 12 ini. 5 per 12. Jadi 12 per 5 itu 2,4. 2,4 tambah 6 berarti di sini rangkaian penggantinya total ya 6 tambah 2,4 8,4. Jelas itu yang paling kecil? Kok saya kecilkan, ini sudah 100%. Jelas yang paling kecil adalah ini. Hambatan pengganti yang keempat. Ya, rangkaian memiliki kuota arus besar yang hambatan penggantinya paling kecil. Ya, karena I sekali lagi adalah V dibagi R. R-nya paling kecil berarti I-nya paling besar. Jelas 4 adalah jawabannya. Kita lanjutkan. Nomor 22. Perhatikan gambar, jika P pada reostat digeser ke kiri, ya, menjauhi ini. Kalau semakin menjauhi ini, ya, hambatannya semakin besar. Hambatan ya semakin menjauh ini. Antara kabel ini dan kabel ini kalau semakin jauh, R-nya semakin besar. Jika P pada reostat digeser ke kiri, kiri berarti mendekati. Ya, mendekati berarti R-nya nanti mengecil ya. Karena ini mendekati ya. Kalau menjauh semakin besar, tapi ini jatuhnya mendekati ya, mendekati. Jadi R-nya nanti mengecil. Kalau R-nya mengecil, lampunya tambah terang. Ya. Semakin terang karena hambatan di sini diperkecil. Karena arus yang mengalir semakin besar. I sama dengan V dibagi R. R-nya semakin kecil ya. Oke. Enak kalau kita buktikan dengan rumus. Perhatikan gambar berikut. Arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh medan magnet ya. Di sini U-nya didekatkan dengan U-nya, waktu didekatkan dengan waktu dijauhkan ternyata beda. Kecepatan gerak magnet, kutub magnet yang dimasukkan. Jadi kutubnya berbeda, utara yang dimasukkan dengan saat dikeluarkan ya, itu arahnya beda. Kecepatan gerak magnet, jumlah lirikan besar magnet. Ya. Jadi bukan kutub magnet yang dimasukkan sebenarnya ya kalau gambarnya ini ya. Arah gerakan magnet dengan kutub yang dimasukkan itu sama. Ya, dengan sama-sama utara yang didekatkan tapi gerakan mendekati dengan gerakan menjauh itu beda. Jadi ini optionnya kurang pas. Tapi ini juga benar. Kutub magnet yang dimasukkan itu juga bisa mengubah galvanometer. Tapi gambarnya ini yang keliru. Ya, seharusnya dua-duanya masuk. Ya, tetapi ini pakai yang biru. Oke. Nomor 24, perhatikan pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan tersebut, benda biotik atau hidup ya terdapat pada persawahan adalah ikan nila, jelas hidup, belut, siput, belalang, teripang, gurame, semuanya hidup. Ya, persawahan semuanya bisa ada di persawahan. Teripang di laut ini. Teripang di laut, yang ada 5-nya salah. Ya. Nah, yang lain benar ini. Ikan nila itu darat apa laut ya?
darat ya, maksudnya di perairan darat. Ikan gurame darat, semuanya benar ini. Ikan nila bisa, belut bisa, belalang bisa, ikan gurame bisa. 1, 2, 3, mana yang lebih kuat gitu aja ya. 1, 2, 3, siput bisa juga di sawah ya. 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya, saya nggak bisa bilang ini semuanya benar, hanya teripang yang laut ya. Ikan nila di sawah juga ada, belut, siput juga ada, belalang ada, ikan gurame ada. Oke, jadi agak susah ditentukan itu. Nomor 25, perhatikan gambar berikut yang merupakan ciri makhluk hidup membutuhkan nutrisi ya, yang makan. Nyamuk ini membutuhkan nutrisi, ini kambing makan juga membutuhkan nutrisi, jelas 1 dan 3. Nomor 26 sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Jika populasi kelinci berkurang ya, maka peristiwa yang terjadi, elang yang akan pengaruh, karena elang hanya makan kelinci kalau di gambar ini ya. Populasi tikus menurun, serigala, elang menurun. Ya, serigala juga makan kelinci ya, serigala dan elang menurun. Oke. Perhatikan grafik pertumbuhan penduduk di suatu daerah apabila kecenderungan penduduk terus meningkat ya. Kemungkinan dampaknya terhadap kualitas lingkungan di daerah tersebut ya. Ini penduduknya meningkat terus ya. Kualitas lingkungannya akan turun. Menurunnya kualitas air bersih, ini benar. Kalau ini salah. Menurunnya tingkat pencemaran juga salah. Menurunnya kualitas air bersih yang jelas salah kalau semakin banyak penduduk. Yang jelas benar menurut saya. Oke, ini adalah komodo. Kunci determinasi yang tepat untuk hewan yang sedang diamati siswa bertulang belakang ya. Jadi 1A. Di sini semua 1A ya. Tidak bisa digunakan untuk menentukan berdarah panas atau dingin. Reptil itu berdarah dingin. 2B. Ya, 2B. Jadi yang ini salah jelas. Ya. Oke. Kemudian penutup tubuh berupa rambut, bukan berupa rambut ya. Ini hanya mamalia, ini kan reptil. 3B. 3A salah, nah, masih ada 2. Bersisik, tidak bersisik ini ya, tidak bersisik. Nomor 4A. Hah? Kok bersisik semua? Komodo itu bersisik ya? Iya mungkin ya. Saya bayangkan kok nggak bersisik mungkin ya. Nggak ada opsi yang tidak bersisik masalahnya. Ya, jadi bersisik. 4A. Oke, 5 sekarang. Habitat air, habitat darat ya. Darat. 5B. Jelas yang ini yang benar ya. Oke, yang B. Sifat-sifat tanah berubah melalui proses alam. Sifat-sifat tanah berubah melalui proses alam. Aktivitas manusia berdasarkan penyakit berikut yang menunjukkan perubahan tanah karena proses alam. Pengikisan yang karena proses alam ya. Pengikisan nutrisi akibat hujan lebat bisa jadi karena manusia juga ini ya, karena penggundulan hutan. Pembangunan bendungan, banjir akibat pembangunan bendungan rasanya bukan. Masa di bendung bikin banjir, kebalikannya ya. Pembentukan gurun akibat penebangan pohon itu manusia jelas. Degradasi nutrisi akibat penggunaan pestisida ini manusia. Ini jelas, mungkin ini ya yang paling benar. Akibat hujan lebat itu kan alam ya. Walaupun manusia juga bisa berkontribusi di situ. Hujan lebat pun, tapi kalau tanaman-tanamannya banyak yang melindungi juga tidak akan terkikis. Tapi yang lain lebih salah masalahnya ya. Kita pilih yang paling masuk akal. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pengolahan pangan ya. Yang jelas Aspergillus oryzae ini jelas ya, nomor 5 ini benar. Terus Lactobacillus burgallicus ini benar, nomor 3 jelas. Streptococcus lactis ini benar ya. Oke, jadi ini pengolahan pangan. Oke ya.
Perhatikan skema transformator berikut berdasarkan data pada gambar kuat arus pada kumparan sekunder. Di sini adalah yang primer, di sini adalah yang sekunder. Kita hitung voltase sekunder dulu. Maka V sekunder bagi V primer sama dengan N sekunder bagi N primer. Jadi V sekunder dibagi V primernya adalah 240 sama dengan N sekundernya adalah 30, N primernya adalah 300 ya, 30 dan 300 ini 1/10 ya, maka Vs sama dengan 24 ya, 24 V nya, I sama dengan V bagi R sama dengan 24 bagi 8, kok jadi jelek tulisannya, 24 dibagi 8 yaitu 3 ya, 3 ampere yang A. Kita lanjutkan, perhatikan gambar berikut, sifat kerja otot yang berperan dalam gerak seperti gambar ya. Di sini meluruskan ya, meluruskan gambar ya, meluruskan tangan, ini adalah flexor ya. Di sini adalah kontraksi. Sifat dan kerja otot yang berperan dalam gerak seperti gambar adalah otot pronasi antagonis. Karena antara bicep dan tricep ini bergerak bergantian ya, jadi bergantian. Kalau bicep relax, tricepnya yang kontraksi. Kalau tricep relax, bicepnya yang kontraksi. Nomor 33, perhatikan penampang melintang batang berikut. Bagian yang berfungsi mengangkut fotosintesis adalah floem. Floem di sini adalah yang nomor P ya, floem. Kalau yang tengah di sini adalah empul atau pit. Kalau yang Q adalah xilem, ini mengangkut sari-sari makanan. Kalau yang Q ini adalah epidermis ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 34, persilangan antara kedelai berbiji bulat dengan berbiji keriput menghasilkan F1 berbiji bulat, dan ini adalah heterozigot pasti ya, B besar B kecil. F1 disilangkan sesamanya, disilangkan dengan B besar B kecil ya, dihasilkan 600 tanaman. Jadi nanti kalau B kecil disilangkan dengan B kecil akan menjadi B besar B besar, B besar B kecil ya, B besar B kecil dan B kecil. Oke. Dari 600 tanaman tersebut kemungkinan tanaman yang menghasilkan buah biji keriput ya. Berarti yang B kecil adalah 25%-nya. Ya, 25%-nya adalah seperempatnya. Dari 600 diambil seperempatnya berapa? 600 dibagi 4. Ya. Di sini adalah 60 bagi 4 15 ya, 150 tanaman berarti. Oke. Kita akan lanjutkan nomor 35. Perhatikan, berdasarkan tabel tersebut, bahan makanan yang mengandung glukosa. Glukosa ini diuji dengan Fehling A, Fehling B ini ya, atau Benedict ya. Oke. Dan akan mengandung glukosa apabila merah bata. Ini mengandung glukosa ya. Merah bata. Oke. Pisang mengandung glukosa ya, dan ubi mengandung glukosa. Di sini mengandung glukosa. Jadi 1, 3 dan 4. 1, 3, 4 ya, ditandai dengan warna merah bata yang muncul. Nomor 36 sekarang. Perhatikan data berikut. Kelainan yang disebabkan pendarahan akibat pecahnya pembuluh darah kapiler. Ini adalah stroke ya. Pecahnya pembuluh darah kapiler. Kok itu yang saya silang, harusnya kan yang ini ya. Oke. Yang nomor 4, stroke. Perhatikan grafik ya, volume udara yang ditunjukkan huruf B. B ini adalah tidal. Dan D ini adalah residu. Ya, tidal dan residu. Nah, yang A berarti. Nomor 38, seseorang menunjukkan gejala penyakit luka pada alat kelamin, ruam merah pada telapak tangan, demam, melalui pemeriksaan laboratorium terdapat Treponema pallidum.
Pada gejala-gejala orang tersebut menderita penyakit Treponema pallidum ini adalah sifilis apa gonorrhea, saya sering kebalik ini, sifilis ya. Karo gonorrhea itu apa? Lupa saya namanya, tapi sering kebalik saya. Treponema albicans, apa ya? Keputihan ya, jamur itu. Gonorrhea itu lupa saya. Browsing aja ya. Treponema pallidum itu sifilis. Perhatikan diagram siklus menstruasi berikut. Pernyataan yang paling tepat berdasarkan grafik tersebut adalah fase menstruasi terjadi karena hormon estrogen dan progesteron menurun. Ya, betul. Ya, fase menstruasi terjadi karena hormon estrogen dan progesteron menurun, ini rasanya betul. Ya. Fase praovulasi ditunjukkan dengan penurunan LH, salah ini. Justru naiknya LH. Ovulasi terjadi karena estrogen dan ovulasi di sini ya, estrogen sama progesteronnya naik malah ya. Ini salah. Ya, fase pasca ovulasi ditunjukkan dengan penurunan, salah juga ya, jelas ini. Terakhir, nomor 40, perhatikan gambar percobaan fotosintesis berikut. Jika percobaan tersebut pada air ditambahkan natrium hidrokarbonat NaHCO3, maka perubahan yang terlihat pada percobaan fotosintesis adalah peningkatan volume air pada gelas, bukan peningkatan jumlah hidrogen dalam air, bukan peningkatan oksigen yang dihasilkan dari tabung. Iya, ini benar. Kenapa? Karena NaHCO3 di dalam air ini akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini akan mempercepat laju fotosintesis, apalagi ada sinar matahari. Jadi pemercepatan laju fotosintesis ditandai dengan banyaknya gelembung-gelembung gas oksigen yang akan memenuhi bagian atas tabung ini. Oke? Ini adalah 40 soal sudah kita bahas ya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.